Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman, hari ini hari Ahad tanggal 14 Juli atau Juni insyaallah 2026. Tanggal 14 Juni ya. Saya berada di Yogyakarta, Bantul, itu menghadiri haflah anak saya yang pertama, yaitu Khadijah Akila Alifillah. Saya melakukan video ini jam 3:30 ya, setengah 4 ya, malam atau pagi lah, dini hari. Saya merekam ini untuk menjelaskan agar tidak ada yang salah dipahami terhadap apa yang terjadi baru-baru ini. Baik, yaitu pertama dimulai dari ada telepon yang mendadak di saat jam kerja ketika saya sedang melakukan pekerjaan seperti biasa di Kutab Rumah Quran sebagai guru, yaitu saat itu mengerjakan rapot bersama santri kami takhusus dan guru. Dimana antum ketahui bahwa ketika mengerjakan rapot ya kami fokus ya, namanya pekerjaan, tugas ya sesuai jam kerja. Tidak mungkin untuk pergi dalam jam-jam yang sibuk, apalagi HP kalau sudah bekerja ya saya matikan, ya, saya silence, bahkan saya tidak terlalu menyimak HP kalau sudah bekerja. Kemudian ada tiba-tiba WA dari orang yang bernama Pak Taufik, Bendahara Al-Ikhlas, untuk meminta saya segera datang ke Al-Ikhlas urgent. Dan ini saya ketahui ya setelah saya sholat duhur, kemudian mengecek apakah ada WA yang masuk ke tempat saya. Nah, kemudian ketika setelah sholat zuhur tiba-tiba ada telepon. Saya belum mengecek secara detail ya, WA siapa saja yang WA segala macam. Saya cuma ini nomor tidak saya kenal gitu ya, tidak saya kenal. Tiba-tiba ngaku Taufik ya, saat itu saya belum tahu apakah Pak Taufik ini bendahara Al-Ikhlas atau bagaimana, saya tidak tahu. Jelas mengatakan ini Taufik, terus diminta, bahkan saya bisa nge-share ya, WA-nya itu segera saya bisa share, masih tersimpan. Intinya saya nggak merasa apa-apa kok tiba disuruh datang ke Al-Ikhlas urgen. Saya tidak ada hubungan dengan Al-Ikhlas. Kalau ada yang meminta urgen ya Pak Angga, karena saya kenal Pak Angga ya, sebagai ketua Al-Ikhlas yang terakhir. Nah, ini ada orang bernama Taufik kemudian tiba-tiba meminta saya datang ke Al-Ikhlas segera urgen. Ini ada apa? Apakah ini penjahat atau preman atau apa, pura-pura menipu, saya nggak tahu kan begitu. Nah, kemudian ditelepon, tiba-tiba ada telepon dalam marah-marah dan kemudian suruh saya menyingkir dari kutab tempat tinggal saya sementara karena ditugasi amanah oleh Pak Angga untuk menghidupkan masjid sebenarnya sudah menghidupkan semua ya, tapi karena saya menyampaikan Pak Angga ini harus diselesaikan dulu, ada sengketa dengan Ibu Aini, saya tidak mau menghidupkan semuanya ya sebelum ini jelas ya, sebelum jelas statusnya bagaimana. Maka saya minta izin ke Pak Angga, saya akan bantu untuk menghidupkan masjidnya saja begitu. Ya itu yang saya lakukan tiap hari, itu adzan, bersihkan masjid, terus ngurus lampunya segala macam ya, bahkan ngurus listriknya segala macam, karena dana dari Al-Ikhlas pun yang diberikan Pak Angga ya menipis, saya sadar itu. Terus kemudian setelah itu kronologisnya saya pulang mungkin ya setelah zuhur, setelah ngobrol sama teman-teman segala macam, kira-kira setengah 1 atau jam 1, saya terkagetkan dengan adanya gembok yang berganti semuanya. Kemudian ada gembok yang dicongkel ya, dan sudah berganti gembok baru. Dan yang lebih kaget lagi, tiba-tiba ada plakat di situ, barang siapa yang rusak gembok akan dilaporkan. Kemudian ada
nama yayasan tertentu, saya bisa nge-share itu yayasannya seperti apa. Terus kemudian apa namanya, ada namanya penerus Al-Ikhlas dan seterusnya. Kemudian dilarang untuk merusak gemboknya. Saya sudah kaget ya setelah lihat plakat itu, karena pagar tertutup. Akhirnya dengan agak teredek saya mau buka pagarnya karena anak saya di dalam. Itu, alhamdulillah saya bersyukur ya masih ada rasa inilah, rasa kemanusiaan, karena nggak mungkin lah seorang anak kecil digembok tiba-tiba di dalam keadaan ketakutan, kan bahaya gitu loh. Anak saya salah SD masih kelas 6 ada di dalam gitu. Kemudian ya saya tidak melepas karena di situ tulis itu bukan urusan saya. Itu ada yang menamakan yayasan Gema apa saya lupa, saya bisa nge-share yang mengklaim bahwa ini adalah semua asetnya milik dia. Kemudian siapa yang merusak gembok akan dilaporkan polisi gitu. Kemudian setelah itu saya masuk. Kemudian saya tanya ke anak saya, ini ada orang tak tadi? Kepada asalkan saya tidak tahu. Kok tiba-tiba ada plakat seperti ini tanpa pemberitahuan, Pak Angga pun tidak menginformasikan. Ya, tiba-tiba ada plakat seperti ini gitu loh. Nah, setelah itu akhirnya saya keluar menuju ke apa namanya tanya ke tetangga itu Pak Di, karena kami baik sama Pak Di. Ya walaupun kita nggak sering serawung tapi sering nyapa, kadang bercanda dengan Pak Ri, Pak Di dan seterusnya. Jadi hubungan kita enak gitu loh dengan Pak Di ini. Ya tiba-tiba Pak Di itu langsung nyamperin kami. Ya sebelum sampai ke toko beliau datang kemudian menginformasikan, Pak, ada apa tadi kok ada 10 orang banyak datang ke sini, kemudian gembok-gembok baru nempel dan seterusnya gitu. Wah, langsung saya terkaget teman-teman. Ya kaget sekali karena kok ada apa ini kan gitu. Akhirnya saya kembali lagi ya setelah ngobrol banyak kepada Pak D, saya menginformasikan apa adanya karena ya memang harus diinformasikan. Awalnya kita menyimpan rapat gitu loh, karena ya kita sama muslim sama sunnah ya nggak baik apa cara-cara seperti ini tidak baik gitu loh. Ya terpaksa saya harus menyampaikan apa yang terjadi di Al-Ikhlas ini terpaksa sekali. Udah akhirnya setelah ngobrol dengan Pak D dan istri beliau, saya masuk kembali tanya kepada anak saya yang terkecil, kamu takut gak tadi? Nah, dia menyampaikan takut man. Astagfirullah, ini sudah bentuk bagi saya ini intimidasi gitu. Datang tiba-tiba ganti gembok, bongkar gembok. Siapapun yang dengar ketika ganti gembok, bongkar gembok segala macam ya ini seperti preman, seperti orang yang mau apa namanya dengan paksa menduduki ya. Sehingga anak saya pun yang nggak ikut-ikut itu ketakutan gitu loh. Nah, ini intimidasi yang sangat luar biasa gitu. Nah, bebas terserah mau ini sudah setahun diperingatkan. Saya di sini nggak sampai setahun, saya baru 1 bulan. Ya bulan Ramadan udah baru ini, bulan berikutnya ini Dzulhijjah. Ya, beberapa bulan oke lah, ya sekitar itu saja. Kenapa? Karena memang yang diamanahi Pak Angga ya diteruskan Pak Ustadz, silahkan hidupkan dulu, ya sudah saya hidupkan kan, hanya begitu. Saya nggak ada sangkut pautnya sama konflik di Al-Ikhlas segala macam, nggak ada. Tapi yang jadi korban kok malah anak saya diintimidasi kan gitu ya. Terus kemudian akhirnya saya eh, apa namanya voice note ya ke orang bernama Pak Taufik, karena sebelumnya ada 3 orang yang telepon saya dengan kondisi debat, dengan marah-marah kan gitu, nadanya keras, walaupun mereka mengatakan saya nggak marah-marah. Nada itu nggak bisa dibedakan, nggak bisa bohong, apalagi orang Jawa ya kan, apalagi orang Indonesia. Kalau orang Arab asli ya mungkin nadanya agak naik segala macam, tapi ini nggak bisa bohong nada itu gitu ya. Artinya ada namanya juga azam, telepon kami dengan nggak adab sekali ya, karena Azam ini anak kecil ya, dibandingkan saya yang udah usia segini tuh anak kecil. Kemudian ada namanya Pak Udin ya, kemudian ada namanya siapa namanya itu
ada namanya Pak Taufik juga. Jadi sampai 3 orang bergantian telepon saya dalam waktu bersamaan. Ya, intinya adalah saya diminta segera nyingkri, segera pergi. Kalau bisa saat itu juga, kan gitu. Dalam hati saya, ya Allah, ini diusir saya, kan gitu. Tadinya nggak diberi kesempatan untuk packing segala macam, nggak, pokoknya segera. Ya Allah, ya itu nggih, itu kronologisnya. Kemudian akhirnya pada hari berikutnya, karena saya harus segera berangkat karena kami sudah jauh-jauh hari pesan kereta ya, hari Jumat harus segera ke Jogja. Ya, saya sudah mau siap berangkat. Tiba-tiba datang lagi gitu. Nggak ada kata-kata, nggak ada permisi, tiba-tiba datang ya. Eh, saya gembok, kenapa? Karena melihat pengalaman kemarin, wajar saya gembok. Itu pun Ibu Aini mengatakan ini harusnya nggak kayak gini, nggak boleh. Ya, kalau orang berpikir kemarin didatangi 10 orang, kemudian digembok, itu wajar. Karena ya kami ada anak, ada istri di dalam. Nggak mungkin lah saya nggak gembok. Karena khawatir tiba-tiba masuk nerobos kayak gitu. Ini cara preman ya, saya harus antisipasi, wajar lah. Digembok wajar, kan nggak boleh. Itu pun mohon maaf dipaksa dibuka pagarnya ya. Kemudian itu tanpa suara, cuman saya terdengar suara rame-rame saja. Kemudian ditenteng dengan keras gitu, Waalaikum, Waalaikum. Ya sudah, saya hampiri, saya katakan pada istri, nah udah tenang, duduk sini.